Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan yang saya hormati Bapak Imam dan Bapak Tatang selaku dosen pembimbing dan co-pembimbing. Saya, Ammar Yasmin Hawari, NRP 129, akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Dampak Implementasi Enterprise Resource Planning terhadap Supply Chain Management Performance di perusahaan X. Sistem informasi adalah seperangkat komponen yang terintegrasi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data untuk menyediakan informasi, pengetahuan, dan produk secara digital. Perusahaan mengandalkan sistem informasi untuk menjalankan dan mengelola operasi bisnis, berinteraksi dengan pelanggan, pemasok, dan bersaing di pasar. Enterprise Resource Planning atau ERP adalah sebuah sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan proses bisnis dan transaksi dalam sebuah perusahaan. Sistem ERP dianggap sebagai alat penting untuk berbagi informasi secara real-time, di mana hal ini bertujuan agar ERP dapat diakses oleh setiap divisi dalam suatu perusahaan secara bersamaan. Tentunya implementasi ERP berdampak terhadap kinerja supply chain management. SCM atau manajemen rantai pasok merupakan bagian integral dari bisnis dan sangat penting untuk setiap keberhasilan perusahaan dan kepuasan pelanggan. Mengelola supply chain secara efektif penting bagi produsen karena membantu mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, dan memastikan pekerjaan diselesaikan dan dikirimkan tepat waktu. Solusi SCM dan ERP yang terintegrasi dengan baik akan mendukung operasional perusahaan dengan efisiensi yang optimal. Perusahaan X merupakan perusahaan yang bergerak dalam sektor agrikultur dan manufaktur. Produk utamanya berupa olahan kelapa sawit dan karet alam. Mekanisme produksi dimulai dari pemuatan bahan baku dari perkebunan menuju ke pabrik. Bahan baku yang sudah sampai di pabrik kemudian diproses menjadi barang setengah jadi. Selanjutnya, barang akan disimpan di gudang sebelum akhirnya dikirimkan kepada konsumen. Dalam menjalankan proses bisnis, perusahaan X didukung dengan sistem ERP yang telah diimplementasikan selama kurang lebih 15 tahun. Meskipun pengguna yang sukses menikmati penghematan biaya yang cukup besar, sebenarnya sangat sulit untuk mengukur semua manfaat, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dari penerapan sistem perusahaan. Meskipun bisnis menginvestasikan sejumlah besar uang dalam teknologi informasi, hasil positif belum dapat diamati dan bahkan gagal menemukan pengembalian positif. Investasi ERP merupakan investasi teknologi tinggi dan mengarah ke transformasi budaya dalam organisasi. Penting bagi suatu perusahaan untuk mengetahui manfaat apa saja yang diperoleh dari investasi sistem, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Kemajuan teknologi informasi telah mengubah manfaat dari efisiensi, efektivitas, hingga inovatif yang menjadikan manfaat menjadi semakin tidak berwujud dan secara umum telah membuat manfaat dan biaya lebih sulit untuk didefinisikan dan diukur. Implementasi ERP membutuhkan investasi modal awal yang signifikan. Kekhawatiran tentang manfaat investasi tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan memunculkan fenomena IT Productivity Paradox, di mana semakin banyak investasi dilakukan dalam teknologi informasi, namun tidak diikuti dengan produktivitas pekerja yang meningkat. Hal ini juga menjadi salah satu dasar untuk melakukan penelitian ini. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan investasi atau mengukur manfaat dari suatu implementasi teknologi informasi adalah metode Information Economics atau IE. IE menghubungkan antara kinerja organisasi dengan teknologi informasi, sehingga metode IE paling sesuai digunakan dalam penelitian ini. Mengevaluasi kelayakan proyek dengan memperhatikan aspek keuangan dan non-keuangan, IE juga merupakan implementasi sistem informasi yang memerlukan banyak biaya serta mengarah pada transformasi budaya perusahaan, membuat penilaian atas manfaat investasi sistem sangat penting bahkan saat implementasi tersebut sudah berjalan dalam waktu yang cukup lama. Maka dari itu, rumusan masalah pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak implementasi Enterprise Resource Planning terhadap Supply Chain Management Performance di perusahaan X.
Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana implementasi ERP terhadap proses bisnis di perusahaan X, kemudian mengevaluasi bagaimana implementasi ERP terhadap kinerja SCM di perusahaan X, kemudian mengetahui apakah fenomena IT Productivity Paradox terjadi pada investasi sistem informasi di perusahaan X, dan yang terakhir memberikan rekomendasi mengenai optimalisasi keunggulan ERP dalam meningkatkan kinerja SCM di perusahaan X. Selanjutnya yaitu landasan teori yang pertama, Enterprise Resource Planning. ERP didefinisikan sebagai paket software komprehensif yang berupaya mengintegrasikan berbagai proses dan fungsi bisnis untuk menyajikan pandangan holistik bisnis dari satu informasi dan arsitektur teknologi informasi. Dengan memiliki satu sumber data, sistem ERP dapat melacak proses antar divisi dan dengan mudah menghasilkan laporan serta analisis yang dapat digunakan kapan saja. Implementasi ERP adalah untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dan memunculkan efisiensi bisnis. Landasan teori yang kedua yaitu manajemen rantai pasok. Dapat digambarkan sebagai rantai yang menghubungkan setiap elemen proses manufaktur dan pasokan dari bahan baku sampai ke pengguna akhir. Dalam mencapai supply chain performance yang maksimal, perusahaan harus terlebih dahulu mencapai strategic fit. Dalam mencapai strategic fit, perusahaan harus menentukan strategi kompetitif dan strategi rantai pasokan, serta keduanya harus memiliki tujuan yang selaras. Landasan teori yang ketiga yaitu metode Information Economics atau biasa disingkat IE, merupakan metode yang dikembangkan oleh Parker untuk melakukan pengukuran manfaat dan biaya dari suatu proyek teknologi informasi, dan IE merupakan pengembangan dari tradisional cost-benefit analysis yang dihubungkan dengan value berdasarkan kinerja bisnis untuk menangani hal-hal yang memberikan dampak strategis bagi perusahaan. Landasan teori yang keempat, IT Productivity Paradox, yang dapat didefinisikan sebagai ketidakselarasan antara investasi penggunaan teknologi informasi pada suatu organisasi dengan peningkatan kinerjanya atau output yang dihasilkan. Perbedaan hasil pada penelitian sebelumnya menjadi dasar pada penelitian ini. Hasil pada penelitian sebelumnya menjadi pertimbangan pada penelitian ini untuk dikembangkan dan dihubungkan pada aspek tertentu untuk melihat dampak sebenarnya dari investasi ERP terhadap kinerja SCM. Maka dari itu, penelitian ini fokus melihat dampak implementasi sistem ERP dengan menggunakan metode Information Economics. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan case study research yang digunakan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan multisegi tentang masalah yang kompleks dalam konteks kehidupan nyata atau real life event. Penelitian ini diimplementasikan pada salah satu perusahaan yang bergerak di bidang agrikultur dan manufaktur, yaitu perusahaan X, dan berlangsung dari bulan Oktober 2021 hingga bulan Januari 2022. Langkah-langkah penelitian ini mengikuti kerangka kerja Information Economics. Pada tahap awal, peneliti akan mengumpulkan data terkait biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan dalam proses pengembangan sistem dan teknologi informasi. Untuk itu, peneliti mengambil data selama 5 tahun terakhir dan bersumber dari data internal perusahaan X. Setelah mendapatkan data mengenai biaya pengembangan sistem, kemudian biaya berjalan yang dikeluarkan selama 5 tahun. Setelah mendapatkan biaya pengembangan dan biaya berjalan, sistem dan teknologi informasi tentunya akan menimbulkan efek manfaat. Selanjutnya, terdapat dampak ekonomis suatu proyek investasi sistem. Perhitungan berikutnya adalah analisis keuangan dengan menghitung dampak ekonomis tadi terhadap value linking, value acceleration, value restructuring, dan innovation valuation. Kemudian, analisis non-keuangan khususnya untuk manfaat yang bersifat intangible, yaitu mencakup domain bisnis dan domain teknologi. Kemudian, terdapat pemetaan corporate values yang terdiri atas investment quadrant, strategic quadrant, infrastruktur quadrant, dan breakthrough quadrant. Setelah semua rangkaian perhitungan telah dilakukan, maka akan dihasilkan Information Economic Scorecard. Setelah diperoleh manfaat investasi ERP pada perusahaan X, peneliti akan mengevaluasi dampaknya terhadap kinerja SCM di pabrik perusahaan X dengan mempertimbangkan aspek-aspek tertentu dari SCM. Demikian seminar proposal penelitian saya.
Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan seminar proposal penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.